Dengan keanekaragaman hayati yang begitu melimpah dan begitu indah, maka tidak heran Indonesia mendapat julukan surga dunia. Tidak akan ada yang bisa mengelak ketika melihat secara langsung betapa mengagumkannya Indonesia. Namun, sudahkah kita jaga Indonesia dengan baik? Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan flora dan fauna. Bahkan, Indonesia diklaim menjadi negara dengan kekayaan biodiversitas terestrial terbanyak kedua di dunia. Dan jika digabung dengan keanekaragaman hayati di laut, Indonesia menempati posisi pertama di antara semua negara. Peneliti Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Wulanseh Dwi Astuti, menyatakan bahwa Indonesia disebut negara mega biodiversitas karena tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki. Hal ini terjadi karena Indonesia terletak di daerah tropis dengan posisi geografis tepat di garis khatulistiwa dan posisi geologisnya yang merupakan pertemuan lempeng tektonik, sehingga menghasilkan banyak mineral. Karena kondisi tersebut, Indonesia dapat menghasilkan variasi genetik yang sangat melimpah, baik dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di dalamnya daratan, lautan, dan ekosistem perairan lainnya, serta komplek-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies maupun antara spesies dengan ekosistem. Bicara soal keanekaragaman hayati, ada 3 tingkatan yang perlu diketahui. Yang pertama adalah keanekaragaman spesies. Mencakup semua spesies makhluk hidup di bumi, termasuk bakteri dan protista, serta spesies dari kingdom bersel banyak. Tingkatan kedua adalah keanekaragaman genetik, yaitu variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi yang terpisah secara geografis maupun di antara individu dalam satu populasi. Sedangkan tingkatan ketiga adalah ekosistem, yaitu komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik ekosistem masing-masing. Untuk spesies tumbuhan, Indonesia diperkirakan memiliki 25% dari spesies tumbuhan berbunga yang ada di dunia, atau merupakan urutan negara terbesar ke-7 dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies. Indonesia tercatat menempati oleh 720 spesies mamalia, 1990 spesies kupu-kupu, 1248 spesies ikan air tawar, dan 3467 spesies ikan air laut. Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya merupakan jenis endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Keindahan alam Indonesia juga sangatlah memukau. Dunia internasional pun sudah mengakui betapa indahnya negara Indonesia karena destinasi wisata alamnya yang masih terjaga dengan baik. Terdapat beberapa destinasi wisata yang menampilkan betapa indahnya alam di Indonesia, seperti Karimun Jawa di Jawa Tengah, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan, Bunaken di Sulawesi Utara, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Gili Trawangan dan Gili Air di Lombok, Seminyak di Bali, Pulau Komodo, Labuan Bajo, dan Raja Ampat di Papua, serta masih banyak lagi. Dengan keanekaragaman hayati yang begitu luar biasa, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan secara optimal keanekaragaman hayati tersebut, sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan guna melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Salah satunya adalah melakukan usaha pelestarian tumbuhan dan hewan. Pelestarian tumbuhan dan hewan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Pelestarian in situ dapat dilakukan dengan membangun taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan juga melakukan patroli hutan.
Beberapa pelestarian in situ sudah dilakukan di Indonesia, misalnya pelestarian komodo di Pulau Komodo, badak Jawa di ujung kulon, bunga bangkai di Bengkulu, dan pelestarian spesies laut di Taman Nasional Bunaken. Sedangkan, pelestarian ex situ dapat dilakukan dengan cara membawa spesies yang dilindungi ke kebun binatang atau kebun raya untuk dibudidayakan. Contoh dengan membangun kebun botani, kebun koleksi, kebun plasma, dan penangkaran hewan. Berkaitan dengan pelestarian tumbuhan dan hewan, Indonesia bekerja sama dengan Man and the Biosphere dan UNESCO, juga telah melakukan pembangunan cagar biosfer yang bertujuan untuk menciptakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan pada upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang handal. Cagar biosfer di Indonesia yang diakui dunia internasional diantaranya Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Lore Lindu, dan Giak Siak Kecil Bukit Batu. Apabila kita berhasil mencegah peningkatan laju deforestasi, sama halnya dengan kita berhasil mencegah rusaknya ekosistem yang mampu menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Pemahaman terkait keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya memang harus ditanamkan sejak dini. Saat ini, telah banyak didirikan sekolah berbasis pendidikan lingkungan yang diharapkan mampu memberikan pondasi yang lebih kuat terkait bagaimana kita menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara optimal dan bijaksana. Sekolah Alam Indonesia Cipedak, Nature School Bandung, dan Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya adalah beberapa contoh sekolah alam yang cukup terkenal di Indonesia. Selain sekolah alam, ekowisata juga mampu menjadi sarana pembelajaran lingkungan. Ekowisata sebagai kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan dengan alam. Wisatawan diajak melihat alam dari dekat dan menikmati keaslian alam serta lingkungan, sehingga menumbuhkan perasaan untuk mencintai alam. Ekowisata sangat tepat dan berdaya guna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami. Keanekaragaman hayati di Indonesia yang begitu melimpah tentu membawa pengaruh positif dalam berbagai aspek. Ada beberapa nilai manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia. Di antaranya adalah nilai biologi, nilai pendidikan, nilai estetika, nilai ekologi, serta nilai religius. Julukan surga dunia yang disematkan pada Indonesia tentu bukan tanpa alasan. Namun, jika kita tidak mampu menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati yang kita punya secara optimal dan bijaksana, maka julukan tersebut bisa hilang kapan saja. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda turut ikut serta dan berperan aktif dalam upaya pelestarian. Jika bukan kita, siapa lagi?